Jadi karena banyaknya pertanyaan yang sebetulnya saya tidak ada keinginan untuk menjawab tentang masalah-masalah ini. Tapi baiklah, sedikit mungkin saya akan beri masukan terkait tentang masalah-masalah yang sekarang ini lagi rame di media sosial khususnya. Ini sebaiknya untuk tidak terlalu kita respon. Kenapa saya anggap tidak perlu terlalu direspon? Karena sepertinya ada tujuan-tujuan yang kurang baik. Kenapa saya katakan ada tujuan yang kurang baik? Begini, andai kata ini adalah tujuannya baik, tujuannya ada kemaslahatan, maka pintu-pintu kebaikan ini banyak. Seharusnya datang, seharusnya menanyakan dengan tata cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dan semuanya akan terjawab dengan mudah dan terselesaikan dengan jelas. Tidak ada tutup-tutupan, tidak ada keraguan dan lain sebagainya. Tapi jika satu pihak mengeklaim pendapatnya adalah lebih baik, pendapatnya adalah lebih bagus daripada yang lain-lainnya, maka disinilah tidak perlunya untuk kita jawab. Apalagi sekarang-sekarang ini yang mungkin lagi marak. Setiap orang-orang yang bisa berbicara di YouTube dan lain sebagainya, kesibukannya adalah mencari-cari kesalahan orang yang tidak sejalan dengan dia. Entah itu dia cari-cari dari video, dipotong-potong, ada kalimat-kalimat yang tidak baik, itu dijadikan bahan ucapan, dijadikan bahan omongan untuk menjatuhkan lawannya. Dan ini sangat tidak terpuji sekali. Kalau kita sibuk dengan mencari kekurangan orang lain, maka ini bukan menjadi sebuah solusi. Tapi yang Islam itu mengajarkan bagaimana kita ini mengkoreksi diri kita sendiri, menunjukkan kebaikan. Karena nasihat dengan hal itu afdal minal maqal. Nasihat, kita memberikan penjelasan kepada orang dengan perbuatan kita secara nyata itu lebih berpotensi baik daripada hanya sekedar dengan ucapan-ucapan, cacian, hinaan, kritikan dan lain sebagainya, dan itu tidak akan membawa sebuah manfaat. Maka itu dikatakan tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mengoreksi dirinya daripada mengoreksi kesalahan orang lain. Nah, sekarang ini yang luar biasanya sekali, tokoh-tokoh agama, para dai, para ustadz, mereka ikut serta dalam hal ini. Ya mungkin tujuannya untuk buat konten, sehingga mendapatkan keuntungan dari kontennya itu. Sehingga dia hanya percaya dengan potongan-potongan YouTube tadi itu. Tidak mau datang, tidak mau tabayun. Misalnya saya ada ketidakcocokan dengan satu orang. Mana yang lebih baik? Apakah saya buat postingan, saya kritik dia, saya caci dia, saya umbar kesalahannya dia begitu? Atau saya datangi dia, saya ingatkan, saya kasih nasihat yang baik. Urusan diterima nggak diterima itu urusan belakang. Yang penting niat kita adalah niat yang baik. Nah, maka saya sarankan jangan sibuk kita untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak yang lain. Berikan senyuman aja kepada mereka, biar mereka dengan kritikannya, berikan mereka dengan caciannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Al-haq itu pasti hak, dan yang batil itu pasti akan batil. Kalau hanya untuk permainan membolak-balikkan kata, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, itulah memang kerjaan sebagian daripada orang-orang untuk menghasilkan uang dari YouTube-nya. Jadi kalau dia tidak pandai mengolah kalimat, tidak pandai untuk mencaci, tidak pandai untuk mengkritik orang, maka kasihan juga dari mana dia akan mendapatkan hasilnya. Cuma sarannya lebih baik buatlah opini-opini yang mendidik, yang baik, yang bisa memberikan pencerahan kepada umat. Mungkin ini saja. Wallahu a'lam bishawab.